Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraffi Fitriana, NIM 110, Prodi Informatika kelas C. Dosen pengampu saya adalah Pak Sofyan Arifianto. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Diskrit, yang mana materinya dari 7.1 sampai 7.4. Isinya adalah tentang pengantar probabilitas, teori probabilitas, teorema Bayes, nilai dan varians yang diharapkan. 7.1 Pengantar probabilitas. Probabilitas terbatas. Eksperimen adalah prosedur untuk memperoleh serangkaian hasil yang mungkin. Ruang sampel dari percobaan adalah himpunan hasil yang mungkin. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jika S adalah ruang sampel tak kosong berhingga dari hasil yang kemungkinannya sama, dan E adalah suatu kejadian himpunan bagian dari S, maka peluang dari E adalah P dalam kurung E sama dengan E per S. Contohnya, sebuah guci berisi 4 bola biru dan 5 bola merah. Berapa peluang terambilnya bola di acak dari guci berwarna biru? Solusinya adalah untuk menghitung probabilitas. Perhatikan bahwa ada 9 hasil yang mungkin, dan 4 dari hasil yang mungkin ini menghasilkan bola biru. Jadi peluang terambilnya bola biru adalah 4/9. Lanjut, peluang komplement dan persatuan kejadian. Kita dapat menggunakan teknik untuk menemukan probabilitas kejadian yang diturunkan dari kejadian lain. Misalkan E suatu kejadian dalam ruang sampel S. Peluang kejadian E sama dengan S kurang E. Kejadian komplementer dari E diberikan oleh P dalam kurung E sama dengan 1 dikurang P dalam kurung E. Untuk mencari peluang kejadian E sama dengan S kurang E. Perhatikan bahwa nilai mutlak E sama dengan nilai mutlak S dikurang nilai mutlak E. Kita juga dapat menemukan probabilitas penyatuan dua peristiwa, misalkan E1 dan E2 adalah kejadian-kejadian dalam ruang sampel S, maka P dalam kurung E1 E2 sama dengan P dalam kurung E1 ditambah P dalam kurung E2 dikali P dalam kurung E1 irisan E2. Penalaran probabilistik. Masalah umum adalah menentukan mana dari dua peristiwa yang lebih mungkin. Menganalisis probabilitas dari peristiwa semacam itu bisa jadi rumit. Lanjut, 7.2 Teori probabilitas. Menetapkan probabilitas. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen dengan jumlah hasil yang berhingga atau dapat dihitung, kami menetapkan probabilitas P dalam kurung S kecil untuk setiap dari hasil S kecil, dengan syarat bahwa dua kondisi dipenuhi. Contohnya I1 itu 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung S kecil kurang dari sama dengan 1 untuk setiap S kecil elemen S besar. Dan I2 sigma S elemen E dikali P dalam kurung S kecil sama dengan 1. Kondisi I1 itu menyatakan bahwa probabilitas setiap hasil adalah bilangan real, non-negatif, tidak lebih besar dari 1. Sedangkan kondisi I2 itu menyatakan bahwa jumlah probabilitas semua hasil yang mungkin harus 1, yaitu ketika kita melakukan percobaan adalah kepastian bahwa salah satu dari hasil ini itu terjadi. Ketika ada N hasil yang mungkin X1, X2, dan seterusnya Xn, dua kondisi yang harus dipenuhi adalah contohnya I1, 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung XI, kurang dari sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. Dan I2, sigma I pangkat N sama dengan 1, P dalam kurung X sama dengan 1. Untuk P dari himpunan semua hasil ruang sampel S besar disebut distribusi probabilitas. Untuk memodelkan eksperimen, probabilitas P dalam kurung S kecil yang ditetapkan untuk hasil S kecil
harus sama dengan batas berapa kali S besar terjadi, dibagi dengan berapa kali eksperimen dilakukan. Karena angka ini akan bertambah tanpa batas. Dapat melakukan permodelan eksperimen untuk hasil yang memiliki kemungkinan yang sama dengan memilih fungsi P dalam kurung S kecil yang sesuai. Misalkan S besar adalah suatu himpunan dengan N anggota, distribusi seragam memberikan probabilitas 1/N untuk setiap elemen S. Sedangkan untuk mendefinisikan probabilitas suatu peristiwa sebagai jumlah dari probabilitas, peluang kejadian E adalah jumlah peluang kejadian di E. Artinya P dalam kurung E sama dengan sigma S elemen E dikali P dalam kurung S kecil. Perhatikan bahwa ketika E adalah himpunan tak hingga, sama dengan E S sama dengan sigma S elemen E, P dalam kurung S kecil adalah deret tak hingga yang konvergen. Lanjut, peluang komplement dan persatuan kejadian. Jika E1, E2, dan seterusnya adalah barisan kejadian lepas berpasangan dalam ruang sampel S, maka P gabungan I, E, I, sama dengan sigma I dikali P dalam kurung EI. Perhatikan bahwa teorema ini berlaku jika barisan E1 dan E2 dan seterusnya terdiri dari suatu bilangan berhingga atau sejumlah tak terhingga dari peristiwa-peristiwa yang berpasangan. Lanjut, probabilitas bersyarat. Secara umum, untuk mencari peluang bersyarat dari E yang diberikan F, kita menggunakan F sebagai ruang sampel. Agar hasil dari E terjadi, hasil ini juga harus milik E irisan F. Misalkan E dan F adalah kejadian dengan P dalam kurung F lebih dari 0, probabilitas bersyarat dari E yang diberikan F dilambangkan dengan P E per F. Didefinisikan sebagai P dalam kurung E per F sama dengan P dalam kurung E irisan F per P dalam kurung F. Kemerdekaan atau independence. Ketika dua kejadian bebas, kemunculan salah satu peristiwa tidak memberikan informasi probabilitas tentang kejadian lain, karena P dalam kurung E per F sama dengan P dalam kurung E irisan F per P dalam kurung F, menanyakan apakah P dalam kurung E per F sama dengan P dalam kurung E, dan apakah P dalam kurung E irisan F sama dengan P dalam kurung E dikali P dalam kurung F. Kejadian E dan F saling bebas jika dan hanya jika P dalam kurung E irisan F sama dengan P dalam kurung E dikali P dalam kurung F. Berpasangan dan saling independensi. Kita juga dapat mendefinisikan independensi lebih dari dua peristiwa. Namun ada dua jenis independensi yang berbeda. Kejadian E1, E2, dan seterusnya EN bebas berpasangan jika dan hanya jika P dalam kurung EI irisan EJ sama dengan P dalam kurung EI dikali P dalam kurung EJ untuk semua pasangan bilangan bulat I dan J dengan 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari J, kurang dari sama dengan N. Jika P dalam kurung I dalam kurung EI1, irisan EI2, irisan dan seterusnya, irisan E sama dengan P dalam kurung EI1 dikali P EI2 dan seterusnya P E. Kapanpun IJ, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya M adalah bilangan bulat dengan 1 kurang dari sama dengan I1, kurang dari I2, kurang dari dan seterusnya, kurang dari IM, kurang dari sama dengan N, dan
M lebih dari sama dengan 2. Lanjut percobaan Bernoulli dan distribusi binomial. Setiap pelaksanaan percobaan dengan dua kemungkinan hasil adalah disebut percobaan Bernoulli. Secara umum, hasil yang mungkin dari percobaan Bernoulli disebut sukses atau gagal. Untuk dapat menemukan probabilitas K keberhasilan dalam N, percobaan Bernoulli independen, probabilitas tepat K sukses, dan dalam N, percobaan Bernoulli independen dengan probabilitas sukses P dan probabilitas gagal Q sama dengan 1 kurang P adalah C dalam kurung N, K, P pangkat K plus Q pangkat N kurang K. Dengan pembuktian, yaitu ketika N percobaan Bernoulli dilakukan, hasilnya adalah N per N sampai tuple, atau T1, T2, dan seterusnya sampai Tn, di mana Ti sama dengan S besar untuk sukses, atau Ti sama dengan F untuk kegagalan. Untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N, karena N percobaan independen, probabilitas setiap hasil dari N percobaan yang terdiri dari K sukses dan N K kegagalan dalam urutan apapun, P pangkat K ditambah Q pangkat N kurang K adalah karena terdapat C dalam kurung N, K, N tuple dari S besar, S besar atau sukses dan F besar atau untuk kegagalan yang berisi tepat K S besar atau sukses. Peluang tepat K sukses adalah C dalam kurung N, K dikali P pangkat K ditambah Q pangkat N kurang K. Variabel acak. Variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen kehimpunan bilangan real. Artinya, variabel acak memberikan bilangan real untuk setiap hasil yang mungkin. Dari variabel acak ini akan menjawab masalah-masalah yang berkait dengan nilai numerik yang terikat dengan hasil eksperimen. Algoritma Monte Carlo. Algoritma probabilistik adalah algoritma yang membuat pilihan acak pada satu atau lebih langkah. Algoritma ini di dalamnya termuat kelas algoritma Monte Carlo untuk menentukan keputusan masalah. Algoritma Monte Carlo selalu menghasilkan jawaban untuk masalah, tetapi kemungkinan kecil tetap bahwa jawaban ini mungkin tetap salah. Namun kemungkinan jawaban salah berkurang dengan cepat ketika algoritma melakukan perhitungan yang memadai dalam menentukan keputusan masalah memiliki jawaban benar atau salah. Lanjut metode probabilistik. Metode probabilistik adalah teknik ampuh yang dapat digunakan untuk membuat bukti keberadaan non-konstruktif. Penggunaan metode probabilistik untuk membuktikan hasil tentang himpunan S seperti keberadaan elemen di S dengan properti tertentu adalah dengan menetapkan probabilitas ke elemen S. Kemudian menggunakan metode dari teori probabilitas untuk membuktikan hasil tentang elemen S. Metode probabilistik, jika probabilitas suatu elemen yang dipilih secara acak dari S tidak memiliki properti tertentu kurang dari 1, maka terdapat elemen di S dengan properti ini. Pembuktian keberadaan berdasarkan metode probabilistik bersifat non-konstruktif karena tidak menemukan unsur tertentu dengan sifat yang diinginkan. Dengan mengilustrasikan kekuatan metode probabilistik dengan mencari batas bahwa untuk bilangan Ramsey R dalam kurung K, K sama dengan jumlah minimum orang di sebuah pesta yang diperlukan untuk memastikan bahwa setidaknya ada K teman bersama atau K musuh bersama. Dalam kurung dengan asumsi bahwa ada 2 orang yang berteman atau bermusuhan, seperti itu.
7.3 Teorema Bayes. Ide di balik teorema Bayes diilustrasikan dengan contoh yang menunjukkan bahwa ketika ekstra informasi tersedia, kita dapat memperoleh perkiraan yang lebih realistis bahwa suatu peristiwa tertentu terjadi. Artinya, misalkan kita tahu P dalam kurung F, probabilitas bahwa atau peristiwa F terjadi, tetapi kita memiliki pengetahuan bahwa peristiwa E terjadi, maka peluang bersyarat bahwa F terjadi jika E terjadi adalah perkiraan yang lebih realistis daripada P dalam kurung F bahwa F terjadi. Lanjut menetapkan teorema Bayes. Teorema Bayes dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang muncul di bagian disiplin ilmu termasuk dalam ilmu kedokteran. Filter spam Bayesian. Sebagian besar kotak surat elektronik menerima banyak pesan yang tidak diinginkan dan tidak diminta, yang dikenal sebagai spam. Karena spam membanjiri sistem surat elektronik, sejumlah besar pekerjaan telah dicurahkan untuk menyaringnya. Beberapa alat pertama yang dikembangkan untuk menghilangkan spam didasarkan pada teorema Bayes ini, seperti filter spam Bayesian. Filter spam Bayesian itu menggunakan informasi tentang pesan email yang dilihat sebelumnya untuk menebak apakah pesan email yang termasuk adalah spam. Filter spam Bayesian ini mencari kemunculan kata-kata tertentu dalam pesan. Untuk kata tertentu W, kemungkinan W muncul dalam pesan email spam diperkirakan dengan menentukan beberapa kali W muncul dalam pesan dari sekumpulan besar pesan yang diketahui sebagai spam dan berapa kali muncul di sekumpulan besar pesan yang diketahui bukan spam. 7.4 Nilai dan variabel yang diharapkan. Nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan juga disebut harapan atau rata-rata. Dari variabel acak X pada ruang sampel S, maka sama dengan E dalam kurung X sama dengan sigma S elemen E P dalam kurung S kecil dikali X dalam kurung S kecil. X pada S kecil elemen S besar adalah X dalam kurung S kecil dikali E dalam kurung X. Selisih antara nilai X dan rata-rata dari X. Jika X adalah variabel acak dan P dalam kurung X sama dengan R adalah probabilitas bahwa X sama dengan R, sehingga P dalam kurung X sama dengan R sama dengan sigma S elemen E dikali X dalam kurung S sama dengan R dikali P dalam kurung S kecil, maka E dalam kurung X sama dengan sigma R elemen X dalam kurung S besar dikali P dalam kurung X sama dengan R dikali R. Pada teorema tersebut digunakan untuk menemukan nilai yang diharapkan dari variabel acak dengan cara mengelompokkan semua hasil yang diberi nilai yang sama. Banyaknya keberhasilan yang diharapkan ketika N percobaan Bernoulli saling bebas terbentuk di mana P adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan adalah NP. Linearitas harapan nilai yang diharapkan dalam bentuk linear. Jika XI, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N dengan N bilangan bulat positif adalah variabel acak pada S, dan jika A dan B adalah bilangan real, maka I1 I1 itu E dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah XN sama dengan E dalam kurung X1 ditambah E dalam kurung X2 ditambah seterusnya ditambah dengan E dalam kurung XN. I2 E dalam kurung AX tambah B sama dengan AE dalam kurung X tambah B. Kompleksitas komputasi kasus rata-rata. Menghitung kompleksitas komputasi kasus rata-rata dari suatu algoritma dapat diartikan sebagai menghitung nilai yang diharapkan dari variabel acak.
Biarkan ruang sampel percobaan menjadi himpunan masukan yang mungkin AJ, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. Dan biarkan X menjadi variabel acak yang menetapkan AJ jumlah operasi yang digunakan oleh algoritma ketika diberikan AJ sebagai masukan berdasarkan Berdasarkan pengetahuan tentang input, menetapkan probabilitas P dalam kurung AJ untuk setiap nilai input yang mungkin AJ, maka kompleksitas kasus rata-rata dari algoritma tersebut adalah E dalam kurung X sama dengan sigma J pangkat N sama dengan 1 dikali P dalam kurung AJ dikali X dalam kurung AJ. Ini adalah nilai yang diharapkan dari X. Menemukan kompleksitas komputasi kasus rata-rata dari suatu algoritma biasanya jauh lebih sulit daripada menemukan kompleksitas komputasi kasus terburuknya dan seringkali melibatkan penggunaan metode yang canggih. Namun ada beberapa algoritma yang analisisnya itu diperlukan untuk menemukan kompleksitas komputasi kasus rata-rata yang tidak sulit. Distribusi geometris. Variabel acak X yang sama dengan jumlah lemparan yang diharapkan sebelum sebuah koin muncul di ujung adalah contoh variabel acak dengan distribusi geometrik. Variabel acak X memiliki distribusi geometrik dengan parameter P jika P dalam kurung X sama dengan K sama dengan 1 dikurang P pangkat K kurang 1 dikali P. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana P adalah bilangan real dengan 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Distribusi geometrik muncul dalam banyak aplikasi karena digunakan untuk mempelajari waktu yang diperlukan sebelum peristiwa tertentu terjadi. Seperti waktu yang diperlukan sebelum kita menemukan objek dengan sifat tertentu, jumlah percobaan sebelum percobaan berhasil, berapa kali suatu produk dapat digunakan sebelum gagal, dan seterusnya. Variabel acak independen. Variabel X dan Y pada ruang sampel S adalah bebas jika P dalam kurung X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 sama dengan P dalam kurung X sama dengan R1 dikali P dalam kurung Y sama dengan R2. Atau dengan kata lain, jika peluang bahwa X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2, maka sama dengan hasil kali peluang bahwa X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 untuk semua bilangan real R1 dan R2. Nilai yang diharapkan dari produk dua variabel acak independen adalah produk dari nilai yang diharapkan. Jika X dan Y adalah variabel acak independen pada ruang sampel S, maka E dalam kurung XY sama dengan E dalam kurung X dikali E dalam kurung Y. Perbedaan. Nilai yang diharapkan dari variabel acak memberitahu kita nilai rata-ratanya, tetapi tidak ada apa-apa tentang bagaimana luas nilainya didistribusikan. Misalnya, jika X dan Y adalah variabel acak pada himpunan S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan X dalam kurung S kecil sama dengan 0, untuk semua S kecil, elemen S besar, dan Y dalam kurung S kecil sama dengan 1 jika S kecil himpunan 1, 2, 3 dan Y dalam kurung S kecil sama dengan 1. Jika S kecil himpunan 4, 5, 6, maka nilai harapan dari X dan Y keduanya 0. Namun secara acak variabel X tidak pernah berubah dari 0, sedangkan variabel acak Y selalu berbeda dari 0 dengan 1. Misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S. Varians dari X dilambangkan dengan V dalam kurung X adalah V dalam kurung X sama dengan sigma S elemen E X dalam kurung S kecil kurang E
dalam kurung X pangkat 2 dikali P dalam kurung S. Artinya V dalam kurung X adalah rata-rata tertimbang kuadrat defisiasi X. Standar defisiasi X itu dilambangkan dengan X. Didefinisikan sebagai akar V dalam kurung X. Jika X adalah variabel acak pada ruang sampel S, maka V dalam kurung X sama dengan E dalam kurung X 2 dikali E dalam kurung X dikali 2. Digunakan dalam memberikan ekspresi sederhana yang berguna untuk varians dari variabel acak. Properti lain yang berguna adalah bahwa varians dari jumlah 2 atau lebih variabel acak independen adalah jumlah varians mereka. Rumus yang menyatakan sifat ini dikenal sebagai rumus binaime. Jika X dan Y adalah dua variabel acak independen pada ruang sampel S, maka V dalam kurung X plus Y sama dengan V dalam kurung X ditambah V dalam kurung Y. Selanjutnya, jika X, I, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan N, dengan N bilangan bulat positif adalah variabel acak bebas berpasangan pada S, maka V dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn sama dengan V dalam kurung X1 ditambah V dalam kurung X2 ditambah seterusnya ditambah V dalam kurung Xn. Pertidaksamaan Sieberschiff. Pertidaksamaan Sieberschiff membantu menjawab pertanyaan ini yang dengan memberikan batas atas probabilitas bahwa nilai variabel acak berbeda dari nilai yang diharapkan dari variabel acak lebih dari jumlah yang ditentukan atau menentukan beberapa besar kemungkinan variabel acak dalam mengambil nilai jauh dari nilai yang diharapkan. Misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S dengan fungsi probabilitas. Jika R adalah bilangan real positif, maka P dalam kurung nilai mutlak X dalam kurung S kecil dikurang E dalam kurung X lebih dari sama dengan R dikali kurang dari sama dengan V dalam kurung X per R2. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.